Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Indarwati, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai masa depan farmakoepidemiologi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Anugrah Krishna, yang kedua ada saya sendiri sebagai presentator, kemudian yang ketiga ada Dewi Yahya Arsita, yang keempat ada Dwiki, yang kelima ada Musafa Widagdo, yang keenam ada Rizky Hilda Putri. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, kita bahas terlebih dahulu pendahuluan, yaitu masa depan farmakoepidemiologi. Semua obat akan dipantau setelah obat tersebut dipasarkan. Karena mudahnya mengakses data, perdebatan lebih lanjut mengenai kerahasiaan mungkin timbul. Fokus dampak obat terhadap lingkungan juga terus meningkat. Hal ini menjadi perhatian saat ini karena dikhawatirkan akan memberi masalah bagi manusia di kemudian hari. Istilah farmakoenvironmentologi telah diusulkan sebagai ilmu yang berkaitan dengan dampak lingkungan dari obat pada dosis terapi yang diberikan terhadap manusia dan hewan. Dan ekofarmakovigilance sebagai ilmu yang berkaitan dengan deteksi, evaluasi, pemahaman, dan pencegahan efek samping obat-obatan di lingkungan. Ada beberapa alasan mengapa farmakoepidemiologi akan tetap diakui sebagai salah satu penelitian yang paling dinamis dalam farmakologi klinis. Ledakan data pada masyarakat akan terus berlanjut. Beberapa data nantinya akan tidak terstruktur dan sulit untuk dianalisis. Namun, teknik dan metode baru akan dikembangkan untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul. Metode biostatistik canggih akan menjadi kekuatan ilmiah, tapi hal ini juga menambah kompleks yang muncul seperti dokter yang sulit memahami dan mengevaluasi metode yang digunakan. Farmakoepidemiologi memungkinkan kerjasama antara dokter, pemerintah, industri, dan masyarakat. Farmakoepidemiologi dalam penggunaan obat akan mengambil langkah yang telah lebih jauh dari deskripsi dan identifikasi masalah untuk menyediakan solusi dalam pemanfaatan obat. Kemudian, analisis obat di masa depan pun harus membandingkan pengawasan keamanan seperti perubahan label, penarikan obat dari pasaran, atau peringatan kotak hitam di antara lembaga-lembaga yang terkait. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam bidang farmakoepidemiologi adalah Good Pharmacovigilance Process atau GVPV yang berfokus pada peningkatan laporan yang dengan jelas dan akurat mengidentifikasi reaksi obat merugikan, yang langka, serius, yang tidak bisa atau tidak terduga. Akan menjadi praktek berbasis teknologi informasi terbaik pada abad ke-21 karena didukung oleh internet yang mendukung seni di bidang klinis dari pharmacovigilance dengan menyediakan layanan pencarian data. Hal ini menunjukkan penilaian kesehatan yang dilakukan dengan teknologi menjadi efisien dan efektif. Namun sistem ini tidak luput dari tantangan seperti data yang tidak lengkap atau hilang. Kemudian tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk membahas hal-hal yang bersangkutan mengenai masa depan farmakoepidemiologi dari sudut pandang akademisi, industri, dan pemerintah, beserta tantangan yang akan dihadapi farmakoepidemiologi di masa mendatang. Yang pertama, kita bahas mengenai pandangan akademisi pada masa depan farmakoepidemiologi. Tidak seperti pemerintah atau industri, pihak akademisi memiliki kemandirian dan otonomi pada ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman ilmiah masyarakat terhadap kesehatan. Selain memiliki peran dalam pendidikan dan pengembangan tenaga kerja, akademisi memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian. Akademisi berperan menjadi komite penasehat FDA. Akademisi dan komunitas memberikan FDA dan industri jumlah data yang cukup banyak mengenai keamanan obat.
Beberapa program akademik memiliki kemitraan masyarakat swasta atau masyarakat pemerintahan yang berfungsi sebagai pusat penelitian. Sebagai contoh, ada AHRQ Center of Education and Research terdiri dari 7 lembaga penelitian yang berbasis masyarakat swasta antara pemerintahan, akademisi, industri, dan masyarakat. Center of Education and Research on Therapeutic membantu dalam meningkatkan keamanan dan manajemen risiko. Kerjasama antara akademisi dan FDA dalam farmakoepidemiologi memungkinkan penelitian lebih lanjut tentang isu regulasi obat, baik yang sedang dikembangkan maupun telah beredar di masyarakat. Kemudian, pandangan industri terhadap masa depan farmakoepidemiologi, yaitu industri dan pemerintahan meningkatkan kesadarannya terhadap identifikasi senyawa baru pada awal proses pengembangan obat. Terbentuknya PSAP atau Program Safety Analysis Plan dan ulasan berkala gabungan dari data oleh SMT atau Safety Management Team diharapkan dapat mengidentifikasi bahaya obat sejak dari proses pengembangan. Solusi yang diberikan terhadap evaluasi post-marketing dari keamanan obat yang kompleks membutuhkan interaksi yang kolaboratif antara FDA dan otoritas kesehatan lainnya. Pada perusahaan farmasi, biasanya mengenai label produk baru dan pengembangan epidemiologi dan metodologi statistik untuk mendeteksi dan menafsirkan sinyal yang merugikan. Menyeimbangkan manfaat obat dengan bahaya potensi merupakan tugas yang kompleks. Bila tidak seimbang, maka sebaiknya produk tersebut dihapus dari pasaran. Evolusi industri farmasi juga menanggapi pedoman internasional perencanaan pharmacovigilance mengenai masalah kesehatan yang penting dalam penelitian terhadap pasien, peneliti, dan pemerintah. Sedangkan pandangan pemerintah terhadap masa depan farmakoepidemiologi, yaitu Pedoman International Conference on Harmonization diadopsi di 3 negara, yaitu Eropa, Jepang, dan US. Tinjauan kualitas Eropa Risk Management Plan di European Medicine Agency atau EMEA adalah untuk memeriksa jenis kegiatan pharmacovigilance dalam sampel dari Uni Eropa RMPS, menjelaskan dan mengevaluasi metodologi PAS oleh Committee for Medicinal Product for Human Use. Peningkatan pengajuan protokol penelitian yang lebih lengkap sangat dibutuhkan saat keputusan CHMP karena 40% proposal penelitian dianggap deskripsi singkat akan menghalangi penilaian ilmiah. Terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, terdiri dari spesifikasi keamanan dan perencanaan farmakovigilance. Yang kedua terdiri dari evaluasi yang dibutuhkan untuk mengurangi aktivitas dan, jika dianggap perlu, perencanaan pengurangan risiko untuk memfasilitasi jaringan antara kompetensi pusat dalam penelitian farmakoepidemiologi dan untuk mengkoordinasikan sumber data di Uni Eropa. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang telah disetujui memiliki efikasi dan keamanan seperti yang ditunjukkan dalam data. Untuk meminimalkan subjektivitas dalam penilaian, digunakan pendekatan kuantitatif sehingga industri farmasi menunjukkan pengembangan produk mereka ke pemerintah. Alur dokumentasi yang baik dan proses pemikiran yang logis akan membentuk sebuah platform untuk diskusi yang transparan antara pemangku kepentingan terutama saat berbeda pendapat. Melalui pemahaman tentang isu-isu yang dihadapi oleh pasien, pemerintah dapat
mengintegrasikan sudut pandang pasien dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masa depan farmakoepidemiologi diharapkan membawa banyak peluang. Farmakoepidemiologi masih dan akan terus berkembang karena farmakoepidemiologi merupakan bidang yang penelitian dinamis dalam farmasi klinis. Farmakoepidemiologi juga berkontribusi untuk pengobatan yang lebih baik, terutama dalam mengatasi hambatan dalam penyampaian obat yang lebih efektif terhadap pasien. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.